Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami sumber yang menarik banget nih yang Anda bagikan. Kutipan dari buku The McKinsey Way. Buku ini kan legendaris ya. Katanya sih ngasih kita intipan ke dapurnya salah satu firma konsultan strategi paling disegani lah di dunia. Nah, tujuan kita bareng-bareng nih, kita mau coba saring ya intisari paling berharga dari cara kerja mereka, kayak teknik berpikirnya, pemecahan masalah, terus kebiasaan kerja yang siapa tahu bisa Anda adaptasi. Entah itu buat kerjaan, mungkin proyek pribadi, atau ya sekedar biar cara mikir kita soal masalah jadi lebih tajam aja. Kita bakal fokus ke kerangka berpikir intinya, terus ada beberapa aturan main mereka yang jujur aja kadang agak mengejutkan gitu sama gimana mereka kolaborasi. Siap ya kita bongkar? Siap dong. Yang selalu bikin saya penasaran dari pendekatan McKinsey itu ya setidaknya yang digambarkan di buku ini ya, itu disiplinnya. Gila, disiplin banget di balik proses mereka. Ini tuh bukan sekedar tips-tips acak gitu, bukan. Tapi beneran sebuah sistem berpikir yang rapi, terstruktur. Kita mulai dari fondasinya aja kali ya, biar enak. Oke, gas. Kita bedah fondasinya. Buku ini kan nekenin 3 pilar utama ya, waktu McKinsey ngadepin masalah. Katanya solusinya harus selalu berbasis fakta, terstruktur secara kaku, sama berbasis hipotesis. Kita mulai dari yang pertama deh, berbasis fakta. Kedengarannya sih simpel ya, tapi maksudnya gimana tuh dalam praktik mereka? Apalagi pas hadapin klien gede gitu? Nah, berbasis fakta itu udah kayak mantra lah buat mereka. Fakta itu mata uang utamanya. Ada dua alasan kuat sih di baliknya, setidaknya menurut buku ini. Pertama, fakta itu buat ngimbangin kalau mereka kurang intuisi atau jam terbang di industri klien yang spesifik. Kan konsultan seringnya generalis ya, mungkin dia nggak ngerti seluk-beluk katakanlah industri tambang sedalam orang yang udah 20 tahun kerja di situ. Jadi, ya data jadi pegangan utama mereka. Hmm, iya, masuk akal. Terus yang kedua, dan ini penting banget nih, fakta itu menjembatani apa yang disebut buku ini celah kredibilitas. Coba deh Anda bayangin, seorang konsultan, umur mungkin 25, harus presentasi meyakinkan CEO yang udah pengalaman puluhan tahun. Kalau nggak bawa data solid, analisis berbasis fakta yang kuat, ya rekomendasinya bisa dianggap angin lalu aja gitu. Fakta itu ngasih bobot, ngasih otoritas. Makanya buku ini bilang fakta itu ramah. Jangan takut sama data, justru pakai itu sebagai senjata. Oke, jadi fakta itu penyeimbang pengalaman sekaligus pembangun kredibilitas ya. Nah, pilar kedua nih yang saya sering dengar juga. Terstruktur secara kaku, terutama pakai konsep Meiche itu. Kedengarannya kok kaku banget gitu ya. Apa sih Meiche itu? Kenapa penting banget buat mereka? MECE. Iya, bacanya misi. Itu singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Ini tuh kayak fondasi cara mereka mecah masalah. Mutually exclusive itu artinya setiap bagian dari pemecahan masalah Anda itu harus bebas berdiri sendiri. Nggak boleh ada yang tumpang tindih. Nah, kalau collectively exhaustive artinya semua bagian itu kalau digabungin harus mencakup keseluruhan masalah. Nggak ada yang kelewat satupun. Oke. Mutually exclusive, nggak tumbang tindih. Collectively exhaustive, mencakup semua. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Contoh dari buku, misal masalahnya gimana cara naikin penjualan widget. Daftar isunya yang mece itu bisa kayak gini. 1. Ubah cara jualan ke retail. 2. Perbaiki strategi marketing ke konsumen. 3. Turunin biaya produksi per unit. Ini mece. Tiap poin beda, dan kalau digabung, ya kayaknya udah mencakup cara-cara utama naikin penjualan. Oke, rekayasa ulang itu bisa masuk ke pemasaran, mungkin buat kualitas lebih baik. Atau bisa juga masuk ke nurunin biaya. Gitu bukan? Tepat! Bisa tumpang tindih sama poin 2 atau 3. Nah, tumpang tindih kayak gini nih yang bikin bingung, bikin analisis jadi double, nggak efisien. Makanya Mece itu maksa kita mikir jernih, terstruktur, dan ya itu tadi, lengkap. Kayak bikin laci-laci pikiran yang rapih gitu deh. Oke, paham. Jadi Meiche itu alat biar pemetaan masalahnya rapi, nggak ada yang double, nggak ada yang kelewat. Nah, sekarang pilar ketiga nih, berbasis hipotesis. Ini nih yang bikin saya paling penasaran. Kok kayak kebalik ya? Masa nebak jawaban dulu sebelum analisis mendalam? Gimana ceritanya ini bisa efektif? Bukannya malah bias nanti? Nah, ini dia nih salah satu aspek yang paling khas dari McKinsey dan sering disalahpahami juga.
Initial hypothesis atau hipotesis awal, kita sebut aja IH ya, itu bukan berarti nebak ngasal loh ya. Ini lebih kayak jawaban sementara atau teori kerja awal gitu. Dirumusinnya juga nggak ngasal, tapi berdasarkan fakta awal yang udah ada, sama struktur Meiji yang tadi udah dibuat. Jawaban sementara. Iya, buku ini ngasih analogi bagus kayak kita mau ke restoran baru. Sebelum berangkat, kita mungkin udah punya gambaran kasar kan? Lewat jalan utama mana, terus belok-beloknya kira-kira di mana. Udah ada peta kasarnya lah sebelum kita lihat detail tiap tikungan di jalan. Oke. Peta kasar ya. Betul. Dalam konteks bisnis, IH ini fungsinya kayak peta jalan buat analisis selanjutnya. Jadi nggak gelap-gelapan gitu. Misalnya balik ke masalah widget tadi, IH-nya bisa jadi gini. Kami yakin penjualan bisa naik kalau kita fokus di 3 area. Ubah saluran retail, optimalin marketing, sama tekan biaya produksi. Persis kayak daftar Meiji tadi kan? Iya. Nah, IH ini kemudian dipecah lagi jadi subhipotesis yang lebih kecil, yang bisa diuji pakai data. Timnya jadi fokus nyari data buat muktiin atau nyanggah hipotesis ini. Justru ini bikin pencarian fakta jadi lebih terarah, lebih efisien, nggak membabi buta ngumpulin semua data yang ada. Kalaupun hipotesis awalnya salah nggak masalah, justru proses membuktiin kalau itu salah itu yang bakal nuntun ke jawaban yang benar. Gitu ya cara kerjanya. Jadi hipotesis awal itu bukan jawaban saklek, tapi lebih kayak kompas buat ngarahin analisis. Pantesan mereka bisa gerak tapet ya. Nah, punya kerangka dasar ini kan penting ya. Tapi buku ini juga nyinggung kalau tiap situasi itu unik. Gimana tuh McKinsey menavigasi ini? Misalnya, biar nggak salah fokus ke masalah yang keliru. Kan bisa aja kliennya salah diagnosis. Nah, itu poin krusial banget. Masalah yang dikasih klien itu belum tentu masalah yang sebenarnya. Persis kayak dokter lah, nggak langsung percaya aja sama keluhan pasien. Klien bisa aja datang, ngeluhnya A, tapi setelah digali lebih dalam, akar masalahnya ternyata B. Buku ini kasih contoh, ada tim diminta evaluasi potensi ekspansi satu divisi. Tapi setelah dianalisis, timnya malah nemuin kalau divisi itu sebenarnya udah nggak sehat. Mending dijual atau ditutup aja. Wah, jauh banget ya dari permintaan awal. Iya kan? Jadi langkah pertama itu selalu validasi dulu masalahnya. Gali fakta, tanya yang dalam sebelum langsung loncat bikin solusi. Dan jangan ragu buat, menantang asumsi awal klien kalau memang datanya nunjukin arah yang beda. Komunikasikan itu baik-baik tentunya. Penting banget itu. Nah, terus ada prinsip, jangan menciptakan ulang roda, atau don't reinvent the wheel. Maksudnya gimana tuh? Biar nggak jadi sekedar jiplak solusi lama gitu. Ini maksudnya gini, banyak masalah bisnis itu polanya mirip-mirip. McKinsey, ya kayak firma konsultan lain juga sih, mereka punya semacam toolkit. Isinya kerangka analisis standar yang udah teruji. Misalnya buku ini nyebut Forces at Work, itu kerangka buat analisis kekuatan di industri. Pemasok, pelanggan, pesaing, produk pengganti, pendatang baru. Pakai kerangka yang udah ada ini bisa bikin kita cepat dapat pemahaman awal. Jadi nggak mulai dari nol terus setiap kali ada proyek baru. Penting buat manfaatin pengetahuan kolektif, metode yang udah kebukti. Oke, manfaatin yang udah ada biar cepet. Tapi, ini penyeimbangnya nih. Ada juga prinsip setiap klien itu unik. Meskipun masalahnya mirip, konteksnya kan beda-beda ya. Budaya perusahaannya, kapabilitas timnya, situasi pasarnya, itu selalu unik. Jadi jangan pernah pakai solusi cetakan kue. Buku ini ngasih contoh bagus. Mungkin 8 dari 10 masalah soal harga, solusinya ya naikin harga, tapi Anda tetap harus analisis kasus spesifik klien Anda. Siapa tahu kasus mereka itu masuk yang 2 dari 10, yang solusinya malah turunin harga. Wah, iya juga ya. Jadi intinya pakai kerangka itu sebagai titik awal aja. Tapi selalu validasi, selalu sesuaikan sama fakta spesifik klien. Jangan malas analisis ulang. Keseimbangan antara pakai pola sama mengakui keunikan ya. Ini nyambung juga nih sama peringatan biar jangan memaksakan fakta agar sesuai dengan solusi Anda. Waduh, ini sih jebakan yang manusiawi banget ya. Apalagi kalau kita udah jatuh cinta sama hipotesis awal kita. Banget, bias confirmation itu kuat banget emang. Buku ini cerita ada seorang manajer proyek, mereka nyebutnya EM, Engagement Manager. Dia yakin banget masalah profitabilitas klien asuransi itu gara-gara kebocoran klaim. Jadi klaim dibayar padahal nggak seharusnya gitu. Dia nyuruh timnya terus-terusan nyari bukti kebocoran itu. Pas data di satu lini bisnis, katakanlah asuransi kebakaran nggak mendukung hipotesisnya, dia malah nyuruh cari di lini bisnis lain, asuransi mobil misalnya. Terus aja gitu.
Waduh, maksa banget ya. Iya, dia kayak udah terpaku sama hipotesis awalnya. Bukannya mundur dikit terus nanya, jangan-jangan hipotesis gue yang salah nih. Ini kan buang-buang waktu, buang-buang energi tim. Jadi fleksibilitas buat ubah arah berdasarkan fakta itu penting banget. Harus rutin reality check ke hipotesis kita sendiri. Bener banget. Dan yang terakhir nih, di bagian ini soal mastiin solusi itu cocok buat klien. Pastikan solusi Anda sesuai dengan klien. Ya percuma ya solusi brilian, tapi nggak bisa dieksekusi. Tepat. Solusi itu harus implementable, bisa dijalankan. Ada cerita menarik juga di buku. Tim nemu cara hemat 170 juta dolar. Caranya, ganti teknologi satelit pakai jalur telepon biasa. Secara teknis, finansial, wah ini solusi keren banget kan? Keren banget, 170 juta dolar loh. Iya kan? Tapi kliennya nolak. Coba tebak kenapa? Kenapa ya? Apa terlalu mahal implementasinya? Bukan. Ternyata proyek satelit itu udah jalan dan secara politis di internal perusahaan itu panas. Banyak kepentingan di situ. Kalau dihentiin bakal ada gejolak besar. Jadi klien ngerasa energi organisasi mereka mendingan difokusin ke inisiatif lain aja deh. Mungkin penghematannya lebih kecil tapi lebih gampang diterima, lebih gampang dieksekusi. Jadi faktor non-teknis ya. Politik internal, resistensi. Betul. Ini pelajaran penting. Kita harus paham realitas klien. Politiknya gimana, sumber dayanya ada nggak, kapabilitas timnya gimana, ada resistensi nggak sama perubahan. Nah, solusi kita harus dirancang dengan mempertimbangkan semua itu. Harus realistis lah. Oke. Dalam banget nih soal kerangka berpikir sama nuansanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih kayaknya. Aturan main atau rules to live by yang banyak disebut di buku ini kayaknya banyak banget ya poinnya. Mungkin kita kelompokin aja kali ya biar gampang. Kita mulai dari aturan soal fokus gitu. Ada aturan 80-20 yang terkenal itu kan? Boleh. Kita kelompokin aja ya. Nah, untuk kelompok fokus dan efisiensi, aturan 80-20 atau prinsip Pareto itu emang kuncinya. Idenya simple, tapi dampaknya gede banget. Intinya kan seringkali sekitar 80% hasil itu datangnya dari 20% upaya atau sumber. Contoh di buku tuh, 80% penjualan dari 20% salesman, atau 80% profit dari 20% produk. Di studi kasus rumah pialang yang diceritain di buku, mereka nemuin pola 80-20 ini di broker sama di pelanggannya. Itu langsung nunjukin area mana yang perlu difokusin buat perbaikan. Jadi, nyari pola ini di data Anda sendiri itu bisa jadi cara cepet buat nemuin titik ungkit, leverage points. Wah iya ya, jadi fokus ke yang 20% itu. Betul. Ini nyambung banget sama prinsip jangan merebus samudra atau don't boil the ocean. Artinya ya itu tadi, jangan coba analisis semua hal, fokus aja ke data dan analisis yang paling penting buat nguji hipotesis Anda. Harus tahu juga kapan mesti berhenti gali lebih dalam. Penulis buku ini cerita, dia pernah diingetin manajernya, udah cukup, jangan lembur lagi nyempurnain laporan ini. Udah bagus kok, klien juga nggak bakal bisa nyerap lebih banyak detail lagi. Ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Jangan sampai perfeksionis yang nggak perlu ya. Nah, itu dia. Terus pelengkapnya, temukan faktor pendorong utama atau find the key drivers. Kan dalam satu masalah bisa ada ratusan faktor ya yang ngaruh, tapi biasanya cuma beberapa aja yang dampaknya benar-benar signifikan. Identifikasi dan fokus ke key drivers ini. Biar analisisnya lebih efisien, lebih efektif, nggak buang waktu ke hal-hal yang ngaruhnya kecil. Oke, jadi kelompok fokus dan efisiensi 80-20, jangan lebay analisisnya, cari faktor utama. Jelas banget benang merahnya. Nah terus gimana kalau aturan soal komunikasi atau nyampein ide? Ada uji elevator atau elevator test itu kan ya? Betul, itu bisa kita masukin ke kelompok komunikasi efektif. Elevator test ini nantang Anda nih. Bisa nggak sih jelasin inti solusi atau ide Anda secara singkat, jelas, tapi meyakinkan dalam waktu super pendek? Seolah-olah Anda cuma punya waktu pas lagi naik lift bareng CEO gitu. Wah, tantangan juga ya itu. Iya. Kalau Anda bisa misalnya dalam 30 atau 60 detik gitu, itu tandanya Anda beneran nguasain materi Anda. Kuncinya, sampaikan rekomendasi utamanya apa, dampaknya apa. Detailnya nanti bisa nyusul. Sip. Terus soal eksekusi sama bangun momentum. Ada aturan petik buah yang mudah dijangkau,
pluck the low-hanging fruit, sama pukul bola single, hit singles. Nah, ini masuk ke mempuk eksekusi dan konsistensi. Petik buah yang mudah dijangkau itu artinya gini, kalau di tengah jalan ada peluang buat perbaikan cepat atau kemenangan kecil yang gampang diraih, ya ambil aja kesempatan itu. Ini bagus buat naikin moral tim sama bangun kredibilitas di mata atasan atau klien. Contoh tim Pialang tadi itu, yang presentasi temuan awal dari analisis 80-20, itu kan contoh low-hanging fruit yang berhasil bangun kepercayaan. Oke. Kemenangan kecil buat bangun momentum ya. Terus kalau pukul bola single? Nah, pukul bola single ini soal konsistensi. Buku ini nyaranin, mendingan kita konsisten ngasilin kerjaan yang kualitasnya bagus, hitting singles kayak di baseball, daripada selalu nyoba jadi pahlawan, bikin home run, tapi malah sering gagal atau strike out. Kenapa? Karena konsistensi itu bangun reputasi. Kita jadi dianggap bisa diandelin. Dalam jangka panjang, itu seringkali lebih berharga daripada satu sukses gede, tapi abis itu gagal terus. Masuk akal banget. Konsistensi lebih penting ya. Oke, kelompok terakhir nih dari aturan praktis. Kayaknya soal mindset sama belajar terus ya. Ada, buat satu grafik setiap hari, lihat gambaran besar, sama dilema saya tidak tahu. Satu grafik setiap hari ini kedengarannya sepele ya, tapi ini disiplin bagus buat ngekristalin apa yang kita pelajarin tiap hari. Kan kadang sibuk banget ya, rapat, wawancara, analisis, gampang banget tuh detail penting kelewat atau lupa. Nah, kalau kita luangin waktu bentar aja di akhir hari buat rangkum 1-3 insight kunci dalam bentuk grafik simple atau poin-poin, itu bantu banget buat mikir sama jadi catatan juga. Biar nggak nguap gitu aja ya ilmunya. Betul. Terus lihat gambaran besar atau look at the big picture. Ini pengingat aja sih, biar kita nggak kesesat di detail analisis data. Sesekali, coba deh mundur dikit, terus tanya, kerjaan gue sekarang ini nyumbangnya ke solusi akhir gimana ya? Apa ini hal paling penting yang bisa gue lakuin sekarang? Kalau nggak relevan, ya mungkin saatnya ganti fokus. Jaga perspektif ya. Nah, yang terakhir ini menarik nih. Dilema saya tidak tahu. Ada dua sisi ya. Katakan saja, saya tidak tahu. Tapi juga, jangan terima saya tidak tahu sama sekali. Gimana tuh nyeimbanginnya? Ya, ini kayak dua sisi mata uang ya. Katakan saja saya tidak tahu itu soal integritas. Kalau emang nggak tahu ya ngaku aja. Jauh lebih baik jujur daripada coba ngebluff atau sok tahu. Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya. Dia ketiduran di rapat. Terus ditanya, dia coba jawab ngasal. Hasilnya jelek banget, merusak kepercayaan. Aduh, jangan sampai deh. Nah, sebaliknya, jangan terima saya tidak tahu sama sekali itu berlaku pas Anda yang nanya ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri. Seringkali orang itu sebenarnya punya ide atau informasi, walau sedikit, kalau kita dorong dikit lagi. Jangan gampang nyerah sama jawaban nggak tahu. Coba gali lebih dalam pakai pertanyaan yang lebih terarah. Contohnya si Jason Klein itu yang nantang timnya bikin PNL, laporan laba rugi pesaing. Padahal awalnya timnya bilang nggak tahu datanya. Tapi dengan perkiraan yang terdidik, educated guess, akhirnya mereka bisa bikin analisis yang cukup bagus buat ambil keputusan. Wah, keren. Jadi dorong terus ya batas pengetahuannya. Pengelompokan tadi ngebantu banget sih ngelihat benang merahnya. Jadi nggak cuma daftar aturan aja ya. Iya, biar lebih gampang dicerna juga kan? Nah, selain cara mikir sama aturan praktis ini, buku ini kan juga nyentuh metode kerja mereka sehari-hari ya. Misalnya soal kerja tim. Itu kan kayaknya penting banget ya di McKinsey. Oh iya, kerja tim itu hukumnya wajib di McKinsey. Masalah yang mereka hadapin kan kompleks banget ya, nggak mungkin dikerjain sendirian. Tim itu bukan cuma buat bagi-bagi tugas ngumpulin data atau analisis aja, tapi yang lebih penting lagi, tim itu nyediain perspektif yang lebih beragam buat memahami data itu, buat ngerumusin solusi. Buku ini malah cerita, ada tim proyek AT&T, saking gedenya, sampai harus rapat di ballroom hotel. Komposisi timnya, mix-nya, sama jaga moral tim itu juga penting banget katanya. Wow, sampai rapat di hotel. Oke, terus wawancara. Itu kan cara utama mereka ngumpulin data kualitatif ya. Ada tips kuncinya nggak? Wawancara itu penting banget buat ngisi bolong-bolong pengetahuan mereka. Kuncinya, menurut buku ini ya, persiapan yang matang, bikin panduan wawancara dulu, terus pas wawancara, dengerin aktif tapi sambil tetap arahin percakapan. Bisa pakai isyarat verbal kecil, kayak bahasa tubuh juga, sambil nyatet tentunya. Dan yang sering dilupain nih, hormatin narasumbernya. Mereka mungkin gugup loh di wawancara konsultan, atau mungkin defensif,
Ciptain suasana yang nyaman, jangan kayak interogasi, tunjukin empati. Ada cerita lucu di buku, manajer gemeteran pas luang kopi saking gugupnya diwawancara. Kasian juga ya. Oke, respect itu kunci. Nah, kalau brainstorming, biar nggak jadi cuma ngobrol ngalor ngidul tanpa hasil gitu gimana? Brainstorming yang efektif versi McKinsey itu butuh beberapa hal. Pertama, persiapan. Semua peserta udah baca materi atau fact-pack duluan, jadi udah ada bekal. Kedua, mindsetnya harus terbuka. Tinggalin dulu prakonsepsi atau jabatan. Ketiga, aturan mainnya jelas. Nggak ada ide jelek di awal, semua didorong buat ngomong, nggak ada pertanyaan bodoh. Tapi juga harus siap ngebunuh ide sendiri kalau emang nggak pas sama konsensus tim. Keempat, tahu kapan harus berhenti, biasanya 2 jam udah cukup efektif. Kelima, dan ini penting, catat hasilnya. Jangan sampai ide brilian nguap gitu aja. Oke, persiapan, mindset terbuka, aturan jelas, fasilitasi, dokumentasi. Sip. Terus, presentasi, selain strukturnya harus logis, apalagi yang ditekankan? Selain struktur yang logis dan jelas, yang ditekankan banget itu pre-wiring. Udah pernah dengar istilah ini? Pre-wiring, belum tuh. Apaan tuh? Pre-wiring itu proses sosialisasi atau koordinasi sebelum presentasi formalnya. Jadi, sebelum rapat besar sama semua stakeholder, timnya itu ngobrol dulu satu-satu secara informal sama orang-orang kunci. Mereka diskusikan temuan sama rekomendasi utamanya. Tujuannya buat dapat masukan, antisipasi kalau ada yang nggak setuju, sama bangun dukungan lah. Jadi pas presentasi formal, udah nggak ada kejutan atau debat kusir yang alot. Presentasinya jadi lebih mulus. Wah, pinter juga ya strateginya. Jadi udah dipanasin dulu mesinnya sebelum jalan. Oke. Nah, terakhir nih, grafik atau charts. Ada prinsip khusus nggak buat bikin grafik ala McKinsey? Ada dong. Prinsip utamanya, simple dan jelas. Satu pesan per grafik. Udah itu aja. Jangan coba masukin banyak pesan dalam satu grafik, nanti malah bingung yang lihat. Terus, pakai judul grafik yang langsung nyampein kesimpulan utama dari data di grafik itu. Jadi orang lihat judulnya aja udah dapat poinnya. Hindari juga kerumitan visual yang nggak perlu. Warna jangan kebanyakan. Efek 3D yang aneh-aneh atau malah nipu, itu dihindari. Buku ini juga ngenalin satu jenis grafik yang katanya khas McKinsey, namanya waterfall chart atau diagram air terjun. Waterfall chart. Gimana tuh bentuknya? Itu grafik yang efektif banget buat nunjukin gimana suatu nilai berubah secara bertahap. Misalnya dari laba kotor jadi laba bersih, itu kan ada banyak komponen penambah sama pengurang ya. Nah, waterfall chart ini bisa nunjukin kontribusi tiap komponen itu secara visual. Katanya sih jarang dipakai di luar McKinsey, tapi powerful banget buat cerita perubahan kuantitatif. Menarik. Oke. Luar biasa nih pembahasan kita. Dari penjelajahan kita di The McKinsey Way ini, kerasa banget ya penekanannya di pemikiran yang terstruktur. Basisnya fakta, terus didorong hipotesis. Ditambah lagi serangkaian kebiasaan kerja yang fokusnya ke efisiensi, komunikasi yang jernih, sama solusi yang beneran bisa jalan, membumi gitu. Rasanya banyak banget ya yang bisa kita curi idenya buat diterapin di konteks kita masing-masing. Setuju nggak? Setuju banget. Kerangka kerja sama aturan-aturan praktisnya ini emang berharga banget sih. Tapi mungkin ada satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Bisa jadi ya, cara McKinsey yang sebenarnya itu bukan cuma terletak di metode-metode tadi, tapi lebih ke tingkat disiplin yang gila-gilaan itu sama standar kualitas yang tinggi banget tanpa kompromi dalam menerapkan metode-metode itu secara konsisten. Disiplin dan standar tinggi yang konsisten ya? Iya, nah pertanyaannya buat Anda renungkan nih. Dari semua prinsip atau kebiasaan yang kita obrolin panjang lebar hari ini, ada nggak sih satu hal aja, satu hal spesifik yang bisa Anda pilih, terus mulai Anda terapin? Tapi nerapinnya dengan tingkat disiplin dan konsistensi ala McKinsey gitu. Di kerjaan Anda atau mungkin di proses belajar Anda sendiri. Mulai besok mungkin.